Halo Sobat Astral, kembali lagi di channel Si Hantu Prediksi. Gimana nih kabarnya Sobat-Sobat Astral? Semoga Sobat-Sobat Astral diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dimanapun Sobat-Sobat Astral berada ya. Pada video kali ini, seperti biasa, Si Hantu telah menyiapkan 5 pertandingan yang akan kita bahas dan prediksikan hasil akhirnya ya. Di pertandingan yang pertama kita ke Serie A Italia, di mana Verona yang akan menjamu Cremonese nih ya. Di pertandingan kedua masih di Italia nih, di mana Como yang akan menjamu Genoa nih. Di pertandingan yang ketiga kita ke La Liga, di mana ada Espanyol yang akan menjamu Mallorca ya. Di pertandingan yang keempat kita ke Swedia nih ya, di mana BK Häcken yang akan menjamu IFA Göteborg nih ya. Dan di pertandingan yang kelima atau yang terakhir kita ke Liga Islandia nih, di mana Breiðablik pada kesempatan kali ini mereka akan menjamu Vesta Manager nih ya Sobat-Sobat Astral. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke kandang Hellas Verona ya. Sobat Astral, di pertandingan yang pertama kali ini kita ke kandang Hellas Verona. Pada pertandingan kali ini mereka akan menjamu Cremonese nih ya. Jadi kedua tim adalah tim promosi dari Serie B nih ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama mereka di Serie A nih ya Sobat-Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 3 pertandingan sebelumnya, Hellas Verona mereka hanya mampu menang sekali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan. Sementara Cremonese dari 3 pertandingan sebelumnya mereka mampu menang sebanyak 2 kali dan hanya menelan 1 kali kekalahan ya Sobat-Sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Hellas Verona mampu menang sebanyak 2 kali. Begitu juga Cremonese ya. Mereka juga mampu menang sebanyak 2 kali nih. Dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya Sobat-Sobat Astral. Di atas kertas kedua tim memiliki kekuatan yang hampir sama nih ya Sobat-Sobat Astral. Jadi dari 6 kali pertemuannya tersebut, Hellas Verona mampu mencetak 9 gol dan harus menerima 6 kartu kuning. Sementara Cremonese dari 6 kali pertemuannya mereka hanya mampu mencetak 8 gol serta harus menerima 11 kartu kuning dan 1 kartu merah nih ya Sobat-Sobat Astral. Oke Sobat Astral, sekarang kita bergeser ke klasemen sementara di Serie A Italia, di mana sang tamu Cremonese di 2 laga ke belakang di Serie A sepertinya mereka memiliki tren yang cukup positif ya. Karena mereka mampu berada di posisi ketiga nih dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Jadi 2 pertandingan ke belakang di Serie A mereka mampu mendapatkan kemenangan. Sementara Hellas Verona dari 2 pertandingan di Serie A mereka hanya mampu mendapatkan 1 hasil seri ya. Jadi mereka cuma dapat 1 poin dan sekarang berada di posisi ke-17 nih ya Sobat-Sobat Astral. Oke Sobat Astral, sekarang langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandar nih ya. Di sini para bandar memberikan angka 1/4 dan leg-legan ya. Sementara untuk over under ya ada di angka 2/4 dan 2 ya Sobat-Sobat Astral. Dan untuk pertandingan kali ini tentu saja Sobat-Sobat Astral lebih saya sarankan buat mengambil furan ya buat Cremonese nih di angka 1/4-nya nih. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di over 2/4-nya aja nih ya. Karena menurut saya Cremonese akan menang nih ketika bertandang ke kandang Hellas Verona dengan skor 1-2 ya Sobat-Sobat Astral. Sobat Astral, kita lanjut di pertandingan yang kedua masih di Serie A Italia, di mana Como yang pada kesempatan kali ini mereka akan menjamu Genoa nih ya Sobat-Sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 3 pertandingan ke belakang, Como mampu menang sebanyak 2 kali dan hanya menelan 1 kali kekalahan. Sementara Genoa dari 3 laga ke belakang mereka hanya mampu menang sekali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 1 kali kekalahan nih ya Sobat-Sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Como mampu menang sebanyak 2 kali. Sementara Genoa hanya mampu menang sekali ya. Dan di 3 laga sisa itu berakhir dengan seri ya Sobat-Sobat Astral. Dan dari 6 pertemuan tersebut, Como mampu mencetak 7 gol dan harus menerima 11 kartu kuning. Begitu juga Genoa ya, mereka juga mampu mencetak 7 gol tapi hanya menerima 10 kartu kuning nih ya Sobat-Sobat Astral. Sekarang kita melihat ke posisi sementara di pekan ketiga klasemen Serie A nih, di mana sang tuan rumah Como berada di posisi ke-10 ya dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Sementara Genoa berada di posisi ke-15 nih ya dengan 1 poin dari 2 pertandingan ya Sobat-Sobat Astral. Oke Sobat Astral, sekarang langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandar nih ya. Di sini para bandar memberikan angka 3/4
dan 1 ya. Sementara untuk over undernya ada di angka 2/4 dan 2,5 nih ya sobat-sobat astral. Tentu saja untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke Komo ya di angka 3/4-nya nih. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di over 2/4-nya aja nih ya sobat-sobat astral, atau 2,5 aja deh sekalian. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini Komo akan menang dengan skor antara 3-1 ataupun 2-1 aja nih ya sobat-sobat astral. Oke sobat astral, kita masuk ke pertandingan yang ketiga nih. Kita ke La Liga Spanyol ya, dalam lanjutan Liga pekan keempat nih ya, dimana Espanyol yang akan menjamu Mallorca ya pada kesempatan kali ini ya. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 3 pertandingan sebelumnya Espanyol mampu menang sebanyak 2 kali dan hanya mendapatkan 1 hasil seri nih. Sementara Mallorca dari 3 laga sebelumnya mereka hanya mampu mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan ya sobat-sobat astral. Jadi track record untuk pertandingan kali ini sepertinya tidak baik ya, apalagi mereka harus bertandang ke kandang Espanyol ya. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya Espanyol mampu menang sebanyak 3 kali, sementara Mallorca hanya mampu menang sebanyak 2 kali ya, dan di 1 laga sisa itu berakhir dengan seri ya sobat-sobat astral. Dan dari 6 kali pertemuan tersebut Espanyol mampu mencetak 8 gol serta harus menerima 13 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara Mallorca dari 6 kali pertemuannya mereka hanya mampu mencetak 7 gol dan harus menerima 18 kartu kuning dan 1 kartu merah nih yang sobat-sobat astral. Sekarang kita melihat ke klasemen sementara La Liga di pekan keempat ini ya, di mana Espanyol sang tuan rumah berada di posisi ke-6 nih dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara Mallorca berada hampir di dasar klasemen yaitu di posisi ke-18 ya dengan 1 poin dari 3 pertandingan ya sobat-sobat astral. Oke sobat astral, sekarang langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandar ya. Di sini para bandar memberikan angka 1/4 dan setengah ya, sementara untuk over undernya ada di angka 2/4 dan 2 nih ya sobat-sobat astral. Dan untuk pertandingan kali ini melihat head to head mereka dari 6 kali pertemuannya 4 diantaranya itu terjadi 3 gol ya. Jadi boleh dikatakan untuk pertandingan kali ini kalian lebih saya sarankan buat mengambil overannya langsung aja ya di angka 2/4. Sementara untuk handicapannya tentu saja kalian saya arahkan ke sang tuan rumah Espanyol ya di angka setengahnya aja nih ya sobat-sobat astral. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini mungkin akan terulang ketika pertemuan terakhir mereka di kandang Espanyol ya, yaitu Espanyol menang dengan skor 2-1 ya sobat-sobat astral. Astral, kita lanjut ke pertandingan yang keempat nih, kita ke Liga Swedia, di mana pada pertandingan kali ini BK Häcken sebagai tuan rumah mereka akan menjamu IFK Göteborg nih ya sobat-sobat astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 5 pertandingan sebelumnya BK Häcken hanya mampu menang sebanyak 2 kali dan harus menerima 3 kali kekalahan. Sementara IFK Göteborg dari 5 laga sebelumnya mereka belum pernah kalah nih. Mereka mampu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 hasil seri nih ya sobat-sobat astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya BK Häcken mampu menang sebanyak 4 kali, sementara IFK Göteborg hanya mampu menang sekali nih ketika menghadapi BK Häcken ya. Dan di 1 laga sisa itu berakhir dengan seri ya sobat-sobat astral. Dan dari ke-6 pertemuan tersebut BK Häcken mampu mencetak 17 gol dan harus menerima 10 kartu kuning. Sementara IFK Göteborg mereka hanya mampu mencetak 10 gol dan harus menerima 9 kartu kuning nih ya sobat-sobat astral. Sekarang kita bergeser ke klasemen sementara di Liga Swedia nih, di mana sang tamu IFK Göteborg berada di posisi ke-6 nih ya dengan 38 poin dari 22 pertandingan. Sementara BK Häcken berada di posisi ke-10 ya dengan 26 poin dari 22 pertandingan ya sobat-sobat astral. Oke sobat astral, sekarang kita langsung aja ke angka yang diberikan oleh para bandar nih ya. Di sini para bandar memberikan angka 1/4 dan leg-legan, sementara untuk over undernya ada di angka 3 dan 3/4 nih ya sobat-sobat astral. Dan untuk pertandingan kali ini tentu saja sobat-sobat astral lebih saya sarankan buat mengambil overannya langsung aja ya di over 3. Sementara untuk handicapannya kalian bisa mengambil ke arah BK Häcken ini ya, karena mereka ketika menjamu Göteborg mereka belum pernah kalah nih ya sobat-sobat astral. Oh iya, mereka pernah kalah nih sekali, tapi di tahun 2024 juga nih ya sobat.
Jadi skor akhir kemungkinan berakhir dengan skor antara 3-2 ataupun 3-1 ya buat BK Hacken ya sobat-sobat Astral. Astral, kita masuk ke pertandingan kelima atau yang terakhir nih, kita ke Liga Islandia, di mana Breiðablik pada kesempatan kali ini mereka akan menjamu Pesta Manajer nih ya sobat-sobat Astral. Jadi langsung aja kita ke statistik dari kedua tim ya. Dari 6 pertandingan sebelumnya, Breiðablik hanya mampu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 hasil seri dan menelan 3 kali kekalahan. Sementara sang tamu dari 6 laga sebelumnya, mereka mampu menang sebanyak 3 kali, mendapatkan 1 hasil seri dan menelan 2 kali kekalahan. Jadi mereka memiliki statistik 6 pertandingan lebih baik ya daripada tuan rumah ya sobat-sobat Astral. Sekarang kita bergeser ke head to head dari kedua tim ya. Dari 6 kali pertemuannya, Breiðablik mampu menang sebanyak 3 kali nih ya. Sementara Pesta Manajer mereka hanya mampu menang sekali. Dan di 2 laga sisa itu berakhir dengan seri ya sobat-sobat Astral. Dari 6 kali pertemuannya, Breiðablik mampu mendapatkan 10 gol serta harus menerima 7 kartu kuning. Sementara Pesta Manajer dari 6 kali pertemuannya, mereka hanya mampu mencetak 4 gol dan harus menerima 16 kartu kuning ya sobat-sobat Astral. Oke sobat-sobat, sekarang kita bergeser ke klasemen sementara Liga Islandia nih, di mana sang tuan rumah Breiðablik berada di posisi keempat nih ya, dengan 33 poin dari 21 pertandingan. Sementara sang tamu Pesta Manajer berada di posisi ke-7 nih ya, dengan 28 poin dari 21 pertandingan ya. Jadi langsung aja kita ke angka yang diberikan oleh para bandit. Di sini para bandit memberikan angka 1, sementara untuk over-undernya ada di angka 3 nih ya sobat-sobat Astral. Dan untuk pertandingan kali ini kalian saya sarankan buat mengambil handicapan ke Breiðablik ya di angka 1. Sementara untuk over-undernya kalian lebih saya sarankan buat mengambil overannya nih ya di angka 3. Karena menurut saya skor akhir dari pertandingan ini Breiðablik akan menang dengan skor 3-1 aja nih ya sobat-sobat Astral. Oke sobat Astral, itulah pertandingan kita untuk video kali ini ya. Sedikit saya ringkas buat sobat-sobat Astral nih. Di pertandingan yang pertama tentu saja kalian lebih saya sarankan buat menahan Furan ke Cremonense ya di angka 1/4. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di over 2/4 nya nih. Di pertandingan yang kedua kalian saya sarankan lagi nih buat mengambil handicapan ke tuan rumah ya di angka 3/4. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di over 2,5 nya nih. Di pertandingan yang ketiga kalian juga saya sarankan buat mengambil handicapan ke tuan rumah ya di angka 1/2. Sementara untuk over under ya kalian bisa mengambil di over 2/4 nya nih. Di pertandingan yang keempat kalian lagi-lagi saya sarankan buat mengambil handicapan ke sang tuan rumah ya di angka 1/4 nya. Sementara untuk over undernya kalian bisa mengambil di over 3 nya nih ya. Dan untuk pertandingan yang terakhir atau yang kelima kalian lebih saya sarankan buat mengambil overannya ya di angka 3. Sementara handicapan Furan kalian lebih saya sarankan buat mengambil handicapan ke tuan rumah ya Breiðablik di angka 1 nya nih. Dan bagi sobat Astral pencinta single bet, kalian bisa memilih salah satu dari ke-10 pilihan yang saya berikan ini ya. Dan jangan lupa tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Oke sobat Astral, bagi kalian pencinta bola yang gak mau ketinggalan informasi bola dari Si Hantu Prediksi, kalian bisa ikutin dan join di channel ataupun sosmed Si Hantu Prediksi yang udah saya taruh di deskripsi ya. Dan bagi sobat Astral yang gak mau ketinggalan video selanjutnya dari Si Hantu Prediksi, kalian bisa subscribe channel ini dan hidupin lonceng yang ada di samping tombol subscribe-nya ya. Dan ingat selalu pesan Si Hantu Prediksi buat sobat-sobat Astral pencinta bola yang doyan begadang, jaga kesehatannya, salam olahraga, salam Si Hantu Prediksi.